Beberapa hari yang lalu saya membaca sebuah pertanyaan yang diposting di salah satu grup fotografi di Facebook yang bertanya, siapa di sini yang sudah kaya raya dari motret? Dan itulah kenapa saya buat video ini untuk menjawab pertanyaannya. Ini adalah cara untuk menjadi kaya dari motret. Jika kalian masih berpikir bahwa fotografinya itu jualan jasa, bukan jualan produk, maka kalian itu tidak akan pernah kaya. Kenapa? Karena apabila kalian jualan jasa, itu akan ada yang namanya limit atau batas di mana kalian bisa melayani beberapa klien setiap harinya. Sedangkan apabila kalian berpikiran bahwa fotografinya itu adalah jualan produk, maka kalian bisa menjual banyak produk setiap harinya. Kenapa saya bilang seperti itu? Sekarang ini di Indonesia banyak sekali orang-orang yang kaya mendadak itu kan jualan produk. Di TikTok itu banyak yang sampai penjualan miliar, itu dia jualan parfum, jualan skincare, jualan baju, jualan snack, dan itu semuanya menjual produk. Ya karena bisa laku ribuan piece setiap harinya. Nah sekarang kalian mau jual ribuan jasa fotografi bagaimana gitu kan? Itu yang harus kalian pikirkan dulu, rubah dulu mindsetnya bahwa jualan jasa itu salah. Yang benar adalah jualan produk apabila kalian ingin kaya dari motret atau dari jasa fotografi. Nah terus bagaimana dong merubah jasa fotografi ini menjadi sebuah produk fotografi? Ya intinya adalah kalian harus membuat sistem di mana kalian bisa menularkan ilmu kalian kepada orang lain sehingga hasil fotonya akan tetap sama. Apabila kalian hanya bisa melayani satu atau dua atau tiga klien setiap harinya, ya mau kapan kayanya gitu, karena kan kalian terbatas. Nah itulah kenapa kalian harus bisa berpikir bagaimana caranya membuat fotografi kalian itu menjadi sebuah produk yang bisa dijual ke siapapun, kapanpun, dan dimanapun, bahkan kalau bisa ke seluruh Indonesia. Selanjutnya adalah salah target market. Contoh, apabila kalian mendapatkan keuntungan 1 juta rupiah dari satu kali motret, dan itu dari potongan biaya tim, terus juga alat, dan juga nyetak, dan lain sebagainya. Keuntungan bersih yang kalian dapatkan 1 juta itu dari satu klien, misalkan satu hari 1 juta misalkan. Berapa banyak yang kalian butuhkan untuk mencapai angka 1 miliar? Artinya apa? Kalau kalian ingin 1 miliar dan kalian satu hari dapat 1 juta, berarti kalian harus dapat 3,5 tahun itu motret setiap hari tanpa berhenti. Nah sekarang apabila kalian mendapatkan keuntungan 10 juta rupiah dari satu kali motret, ya kalian gak akan butuh waktu lama untuk mendapatkan target 1 miliar itu. Itulah kenapa banyak orang yang salah target market. Jadi, kalau kalian ingin memancing ikan paus, ya kalian harus ke laut. Kalau kalian ingin memancing ikan paus tapi di kolam atau di sungai, ya nggak akan dapat. Itulah kenapa orang-orang yang ingin sukses dari motret, dari fotografi, itu mereka akan pindah ke kota yang besar. Ya karena ikannya di sana gitu. Kalau kalian selama ini motret di lingkungan kalian gitu ya, di kabupaten atau di pedesaan, ya mau sampai kapan kayaknya ya nggak akan bisa karena ikannya nggak di situ gitu. Jadi kalian juga harus paham apabila kalian ingin mendapatkan keuntungan yang besar, klien-klien yang kelas kakap, ya kalian harus mencari di tempat yang sesuai. Dan itu yang pertama. Terus selanjutnya itu jangan lupa alatnya juga harus sesuai. Kalian nggak bisa mancing ikan paus dengan alat seadanya. Harus benar-benar pancingan yang bagus, yang kuat, kapal yang kokoh, terus juga tim yang solid. Sehingga apa? Ya itu bisa didapatkan. Jangan sampai kalian terlalu pede dan terus berusaha menangkap ikan paus tapi malah hasilnya mengecewakan. Itu bisa menuntut. Hati-hati kalau klien-kliennya yang berduit itu bisa dengan mudah menuntut kalian kalau ternyata hasilnya itu nggak benar gitu. Makanya harus berhati-hati juga. Jadi selain kalian jangan sampai salah target market, kalian juga harus siap dengan peralatan perang kalian dan juga bisa menghasilkan hasil yang terbaik. Apabila kalian mendapatkan target market yang benar, itu mencapai target 1 miliar itu nggak akan sulit. Kalau kalian merasa sampai sekarang ini masih gitu-gitu aja, mungkin kalian memancing di kolam yang kecil. Selanjutnya jadilah spesialis, jangan sapu jagat. Banyak sekali fotografer yang saya kenal itu sapu jagat, semua diambil, baik itu dari wedding, pre-wedding, foto hitanan, terus juga foto produk, terus juga foto katalog dan lain sebagainya, semuanya diambil. Apa yang terjadi? Ya kalian jadi nggak fokus, kalian nggak bisa jadi spesialis di satu bidang fotografi. Coba kalian ke dokter umum dengan ke dokter spesialis, itu lebih mahal mana saya tanya? Pasti akan lebih mahal dokter spesialis ya, karena dia di ahlinya gitu, di bidangnya.
Apabila kalian mendalami semuanya, ya nggak akan fokus nantinya. Kepala kalian itu akan terbagi. Sehingga itulah kenapa ya memang disarankan untuk menjadi spesialis kalau kalian memang ingin cepat kaya dari motret ini. Contohnya kalian fokus di baby and family. Jadi kalian hanya berfokus untuk memikirkan propertinya itu seperti apa. Bagaimana memotret bayi yang benar, bagaimana memposekan tanpa menyakiti bayinya. Kalian akan dikenal sebagai fotografer babies and family, sehingga kalian bisa mematok harga yang lebih tinggi ya, karena memang kalian sangat jago di bidang itu. Berbeda dengan ya kalian pengen baby and family, tapi juga pengen juga foto grup, pengen juga motret wedding, pengen juga motret event, itu alatnya juga jelas berbeda, dan otomatis kalian nanti tidak fokus, dan yang ada malah kalian ya jadi dianggap sebagai fotografer yang sapu jagat gitu, yang semuanya bisa tapi tidak bisa memberikan tarif yang tinggi gitu. Karena ya apa bedanya kalian dengan fotografer yang lain? Bangunlah sebuah franchise di mana kalian bisa menjual franchise tersebut kepada orang lain yang tertarik gitu, dan kalian mendapatkan keuntungan dari situ. Ada seorang fotografer yang saya kenal di Facebook ya, dia itu menjual sebuah franchise yang namanya foto selfie atau self studio kepada orang lain. Dia ke sana terus dia memasangkan dan dia dapat keuntungan dari situ. Ya sama, kalau kalian pengen mendapatkan kekayaan dari fotografi, dari motret, ya kalian harus berpikir secara luas juga. Bangunlah franchise seperti ini dan jual kepada orang-orang yang membutuhkan. Tidak semua orang itu bisa fotografi, tapi banyak orang yang ingin berbisnis. Nah, gimana caranya? Kita menawarkan bisnis fotografi ini kepada mereka yang punya uang tapi nggak punya skill di bidang itu. Itu akan menjadi celah yang sangat menguntungkan untuk kalian apabila kalian bisa membangun franchise ini dan bisa kalian tawarkan ke ribuan orang di Indonesia. Selanjutnya yang terakhir adalah personal brand kalian tuh harus kuat. Apabila kalian mendengar nama dari Triadi, otomatis sudah kenal. Jerry Aurum juga pasti kenal, Real Motret juga pasti kenal. Mereka ini orang-orang di bidang fotografi yang membangun personal brandnya sudah sangat kuat, sehingga mereka akan sangat mudah mendapatkan endorsement atau sponsorship dari merek-merek kamera seperti Canon, Nikon, Sony. Dan itulah kenapa kalian juga harus membangun personal brand yang kuat. Nah, bagaimana caranya? Yaitu tingkatkan kualitas kalian, membuat sebuah portofolio yang bagus, membuat personal branding yang sangat kuat dan benar-benar orang percaya kepada kalian, sehingga brand-brand ini juga mau mengendorse kalian, mereview produk-produk mereka dan lain sebagainya. Itulah kenapa banyak sekali hal yang bisa kalian lakukan untuk kaya dari motret atau kalian dari fotografi ini. Ya kalau misalkan gak gampang ya memang semuanya juga butuh proses. Sehingga itulah kenapa apabila kalian memang serius ingin menghasilkan uang yang cukup gitu dan cukup besar gitu dari fotografi atau dari motret ini, ya bisa, tinggal kalian aja apakah punya niat dan keyakinan untuk mencapai hal tersebut. Saya Subhan Arifin, like, comment, dan subscribe, dan sampai jumpa.